Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court, yang disingkat ICC, pada hari Kamis tanggal 2 November tahun 2024 silam, mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan tokoh Hamas Ibrahim Al-Masri. Sebagian besar negara di dunia mendukung atau setidaknya menghormati keputusan itu. Dan hanya segelintir negara saja yang menolak keputusan itu, yaitu tentu saja Israel dan pelindungnya, siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat. Uni Eropa mengimbau agar keputusan ICC itu dilaksanakan. Negara-negara barat, seperti Italia, Spanyol, Swedia, dan Belgia, mendukung dan siap menjalankan keputusan ICC tersebut. Pada hari itu, disebutkan bahwa selain mengeluarkan surat perintah penangkapan, ICC juga menyatakan Majelis Pra-Peradilan menolak gugatan Israel atas yurisdiksi pengadilan. Terkait dengan surat penangkapan, para hakim ICC menyatakan, ada alasan yang masuk akal bahwa ketiga individu terdakwa disebut memikul tanggung jawab pidana atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang antara Hamas dan Israel. Hakim ICC meyakini, blokade di Gaza dan kurangnya makanan, air, listrik, bahan bakar, serta pasokan medis menyebabkan hancurnya kehidupan sebagian penduduk sipil di Gaza. Ini bukan hanya perang dan menjajah, tapi bentuk kekejian yang sangat fatal. Setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan itu, bola lapangan sekarang berada di tangan 124 negara anggota ICC tersebut. Ya, negara-negara anggota ICC akan menjadi penentu pelaksanaan keputusan penangkapan tersebut. Namun, perlu diketahui, Sobat Viralogia, seorang individu belum tentu langsung dapat ditangkap meski ICC sudah mengeluarkan surat penangkapan. Kepala Jaksa ICC Karim Khan meminta negara-negara yang menandatangani perjanjian pendirian ICC untuk memenuhi komitmen mereka terhadap Statuta Roma dengan menghormati dan mematuhi perintah pengadilan ini. Kami mengandalkan kerjasama mereka dalam situasi ini, seperti halnya semua situasi lainnya. Kami juga menyambut baik kolaborasi dengan negara-negara non-pihak dalam bekerja menuju akuntabilitas dan menegakkan hukum internasional, kata Khan. ICC dengan sarana diplomatik yang terbatas, akan berupaya memaksa negara-negara itu jika mereka tidak mau melaksanakan putusan penangkapan. ICC selaku pengadilan kejahatan perang permanen dunia didukung oleh seluruh negara anggota Uni Eropa, Australia, Kanada, Inggris, Brasil, Jepang, serta puluhan negara Afrika dan Amerika Latin. Di luar 124 negara itu, ada sejumlah negara kuat yang belum menjadi anggota, seperti China, Rusia, India, dan AS. Dikabarkan, Indonesia juga belum menjadi anggota ICC. Perdana Menteri Netanyahu kini secara resmi menjadi buron, kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Kalamard. Negara-negara anggota ICC dan seluruh komunitas internasional harus tidak menghentikan penangkapan itu, hingga individu-individu tersebut diadili di depan para hakim ICC yang independen dan imparsial. Paparnya melanjutkan. Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto menegaskan, negaranya wajib menangkap Netanyahu dan Gallant jika keduanya berkunjung ke Italia. Hanya satu catatan yang diberikannya pada keputusan ICC. Ia meyakini, ICC keliru ketika menempatkan Netanyahu dalam posisi sama dengan Hamas. Tak hanya Italia, Spanyol juga akan menjalankan keputusan ICC. Beberapa sumber pejabat Spanyol kepada kantor berita AFP mengungkapkan,
Mereka menghormati keputusan ICC dan akan melaksanakan komitmen dan tugasnya sesuai dengan Statuta Roma dan hukum internasional. Penting bahwa ICC menjalankan mandatnya secara bijaksana. Saya percaya, pengadilan ICC akan mengusut kasus ini dengan standar pengadilan paling jujur, ujar Menlu Norwegia Espen Barth Eide. Sikap serupa dikeluarkan Swedia, Belgia, dan Uni Eropa. Swedia dan UE mendukung kerja penting pengadilan ICC, serta ikut menjaga kebebasan dan integritasnya, ujar Menlu Swedia, Maria Malmer Stenergaard. Pertarungan melawan impunitas, dimanapun kejahatan itu terjadi merupakan prioritas Belgia, yang mendukung sepenuhnya kerja ICC, cuit Kemenlu Belgia melalui X. Mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di Israel dan Gaza. Dan harus diadili pada level tertinggi, tidak pandang bulu siapa yang melakukannya. Paparnya dengan tegas. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan, keputusan itu tidak politis, tetapi dibuat oleh pengadilan. Untuk itu, keputusan ICC harus dihormati dan dilaksanakan. Tragedi di Gaza harus dihentikan, katanya. Respon Israel. Kantor PM Benyamin Netanyahu menolak keputusan perintah penangkapan oleh ICC tersebut. Kantor Netanyahu menyatakan, tuduhan ICC tersebut tidak masuk akal dan salah. Ini seperti pembelaan yang tak berdasar fakta di lapangan. Kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan, keputusan ICC tersebut antisemit. Israel akan terus berperang di Gaza untuk membela warganya. Pemimpin Israel tidak akan menyerah pada tekanan. Ia tidak akan mundur atau mengundurkan diri hingga semua tujuan perang yang ditetapkan di awal pertempuran tercapai. Demikian bunyi pernyataan dari kantor Netanyahu. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sar menyatakan, ICC telah kehilangan semua legitimasi setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant. Dengan membalikkan fakta dan menuduh balik, momen suram bagi Mahkamah Kriminal Internasional. ICC telah mengeluarkan perintah tidak masuk akal tanpa wewenang, tulis Sar di X. Sementara Yoav Gallant tidak memberikan komentar apa-apa. Penduduk Gaza menyatakan harapan mereka. Dengan perintah penangkapan ICC tersebut, keputusan itu dianggapnya akan membantu mengakhiri kekerasan dan membawa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang ke pengadilan internasional. Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyambut baik surat perintah penangkapan terhadap Gallant dan Netanyahu. Hamas juga mendesak pengadilan untuk memperluas akuntabilitas kepada semua pemimpin Israel.